Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
Kami bersyukur kami dapat menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Saatnya bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajari kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Urapi kami masing-masing, kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, sehingga semua kami dapat memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 57 sampai 58. Matius 13 ayat 57 sampai 58. Kita baca sama-sama, hanya 2 ayat, sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Tema kita pada hari ini, penghambat berjumpa dengan Yesus. Ya, penghambat berjumpa dengan Yesus. Kalau kita perhatikan yang barusan kita baca, ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus ditolak di kota asalnya sendiri, Nazaret, saudara. Kota asalnya dia ditolak. Karena apa saudara Tuhan Yesus ditolak di sana? Karena mereka tahu siapakah latar belakang daripada Yesus itu. Mereka tahu bahwa Yesus itu adalah anak daripada Yusuf sama Maria yang mereka kenal baik, saudara. Mungkin yang jadi sahabat mereka. Jadi mereka tidak menyangka bahwa Mesias itu berasal dari keluarga Yusuf, saudara. Tidak nyangka, ya, tidak nyangka, sehingga waktu Yesus ke sana dikatakan mereka menolak, saudara. Penolakan itu tentunya adalah, oh Yesus itu anak tukang kayu, oh Yesus itu anaknya Maria sama Yusuf, oh yang kita kenal. Itu bisa terjadi, ya. Ada pernah orang guyon saya mendengar tentang orang dari asalnya, saudara. Ada seorang hamba Tuhan, dia kembali ke kota asalnya. Di kota asalnya itu ada orang bercanda kepadanya, ya ampun, sekarang kamu jadi pendeta. Saya masih ingat waktu kecil kamu suka nyolong mangga tetangga. Bayangin, saudara. Itu kan masih kecil, ya. Kamu sering pakai kolor pendek, nyolong mangga tetangga. Jadi rupanya ini anak ini agak-agak suka mengambil, ya, mangga orang lain, ya. Dan itu diingat oleh sekampungnya, tetangganya, saudara. Sehingga keluarlah bahasa omongan seperti itu, ya. Ada juga orang bilang, aduh, waktu kecilnya kamu inusan, ternyata sekarang kamu jadi orang penting. Nah, kata-kata yang seperti itu. Nah, kepada Yesus Kristus ini, saudaraku, orang di kampungnya itu, di kota Nazaret itu mengenalnya anak tukang kayu, ya. Anak tukang kayu, dan bukan orang kayu, yang sangat sederhana, saudara, yang sangat sederhana. Dan itulah yang paling menjadi faktor penghambat atau penolakan mereka terhadap Yesus, yaitu latar belakangnya. Latar belakangnya anak orang yang sederhana, mereka tahu asal usulnya secara fisik. Kan tidak semua orang tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Tidak semua orang, bahkan sampai sekarang pun tidak semua orang berkata demikian. Saudara dan saya yang percaya, yang berkata
dan iman kita, saudara. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, dia tidak akan berkata demikian. Dan sampai sekarang juga penolakan terhadap Yesus karena tidak percaya bahwa dia adalah Allah. Mayoritas hanya percaya dia hanyalah nabi, saudara. Itulah penolakan. Sehingga orang tidak dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami kuasanya. Ya bertemu muka sih ketemu, tapi tidak mengalami kuasanya, tidak mengalami keajaibannya. Karena apa? Sudah ada penolakan dari hatinya. Penolakan itulah yang menghalangi seseorang untuk bisa merasakan kuasa daripada Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Kalau ada keraguan di hatimu tentang siapakah Yesus, itu mempengaruhi pertemuanmu setiap hari dengan Tuhan Yesus, saudara. Itu mempengaruhi engkau meyakini kuasa yang ada pada Yesus Kristus, saudara. Itu seperti orang Nazaret ini tadi, ya. Orang Nazaret ini dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya atau di rumahnya. Selalu ini kasih Tuhan Yesus Kristus, memang ini adalah tantangan besar, tantangan bagi Yesus sebagai seorang juru selamat, saudara. Ya, kita nggak tahu sampai sekarang ada berapa banyak yang menerima keselamatan daripada Yesus dari kota Nazaret itu, saudara. Ya, walaupun kota Nazaret ini setiap wisata rohani dia harus kunjungi ke sana, saudara. Dan sekarang di sana adalah pusat oleh-oleh, saudara. Jadi kalau kita ke Yerusalem, karena sebelum kita naik ke Bukit Golgota itu kita lewati dulu, saudara. Kita biasanya dari Nazaret dulu, jadi disuruh beli oleh-oleh di sana, saudara. Nah, saudara yang dikasih itu kan, itulah keberadaan daripada penduduk Nazaret, saudara. Mereka menolak Yesus karena tahu latar belakangnya, karena mereka tidak percaya Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Mereka tidak yakin bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Mereka hanya memandang tertuju kepada Yesus, anak tukang kayu yang sangat sederhana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita dan orang-orang di sekitar kita sekarang ini, saudara. Kenapa begitu banyak orang tidak mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus, sementara di tempat lain banyak yang mengalami kuasa Tuhan Yesus? Apa yang menghambat? Padahal Tuhan Yesus itu sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah kekuasaannya, tidak berubah keajaibannya. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang datang menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya tentunya. Kenapa begitu sulit kita untuk menceritakan kabar baik atau berita Injil itu kepada banyak orang, saudara? Karena yang pertama, sangat terhambat orang melihat Yesus itu hanya nabi, saudara. Kalau dia hanya nabi, saudara, dia tidak dapat mengampuni dosa. Karena tidak ada nabi di Alkitab yang bisa menghapus dosa, saudara. Jadi kalau orang hanya melihat Yesus itu sebagai nabi, ya memang dia tidak akan diampuni, saudara. Pasti dia akan terhambat bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, menerima pengampunannya, menerima keselamatan yang daripadanya. Sangat terhambat, saudara, karena tidak percaya bahwa dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Inilah kesulitan kita dalam memberitakan Injil, saudara. Sehingga banyak orang menolak, ya, banyak orang menolak kehadiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di dunia ini lebih banyak orang yang menolak daripada yang menerima, saudara. Karena memang itu penghambat tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Dan kita melihat, saudara, orang sering pakai logika, ya. Logikanya itu berkata, mana mungkin Allah turun ke
dalam dunia menjadi manusia. Saya kalau mau menjelaskan itu kepada orang yang tidak seiman, karena terkadang kita meyakinkannya susah, bisa berulang-ulang. Kita baca Yohanes 1, dia adalah Allah, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa Dia. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolaknya. Tetapi orang yang percaya kepadanya, dialah yang diselamatkan. Nah saudaraku, kita udah berusaha ini menjelaskan Yohanes pasal 1, masih susah juga di logika orang, saudara. Kalau dia yang dari seberang, susah sekali. Tapi saya nggak percaya itu. Ya udah, kalau kamu nggak percaya. Tapi perlu kamu tahu, Nabi tidak dapat mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni. Dia mengampuni saya. Dia menyucikan saya. Dia menguduskan saya. Nabi nggak bisa mengampuni. Dan memang meyakinkan ini, saudara, kepada orang-orang yang tidak percaya. Ini memang benar-benar perjuangan hanya karena Roh Kudus lah yang bekerja. Jadi penginjilan itu hanya karena kuasa Roh Kudus, saudara, sehingga orang yang menolak menjadi percaya kepada Yesus, saudara. Karena memang penolakan itu di sekitar kita begitu kuat sekali, saudara, begitu kuat sekali. Karena hanya memandang Yesus itu hanya sebagai nabi. Dan biasanya yang diserang orang juga dari segi itu, saudara. Orang Kristen itu adalah orang yang gak beres, manusia dipertuhankan. Selalu bahasanya begitu, saudara. Itu alasan orang untuk menolak. Manusia dipertuhankan. Saya katakan, biasanya kalau yang begitu ada kesempatan untuk diserang, yang enak menjawabnya. Saya katakan, silahkan kamu katakan orang Kristen salah mempertuhankan manusia. Tapi iman saya berkata, Dia adalah Allah. Kenapa saya percaya Dia Allah? Karena Dia dikandung dari Roh Kudus. Itu yang pertama. Dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil persetubuhan manusia. Dia dikandung dari Roh Kudus. Maria melahirkan Dia dikandung dari Roh Kudus, bukan hasil daripada bibit Yusuf. Dikandung dari Roh Kudus. Dan Dia lahir dalam dunia ini, selama pelayanannya Dia bisa hidup kudus. Manusia mana ada yang hidup kudus, saudara? Yang ada adalah sering jatuh dalam dosa. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis waktu Dia dicobai, waktu Dia habis puasa, saudara. Dengan berbagai cara iblis itu untuk menjatuhkan Yesus, tetapi Dia tetap menang, saudara. Kenapa? Kalau manusia itu udah jebol, saudara. Jangankan puasa 40 hari, puasa 1 hari pun itu bisa jebol, saudara. Tapi Tuhan Yesus Dia menang karena memang Dia adalah Allah sendiri. Dia kuat, saudara. Dia tidak pernah berdosa. Dia kuat, selalu menang dan menang. Dan yang berikutnya apa, saudara? Dia melakukan mujizat yang begitu banyak. Mujizat yang begitu banyak yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi yang lainnya yang kamu katakan nabi. Keajaiban daripada Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan yang berikutnya, saudara, kita menjelaskan Yesus itu waktu Dia mati disalibkan, pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. 40 hari menampakkan diri, hari ke-40 Dia naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang. Kalau nabi mana bisa begitu? Jadi silakan kamu tidak percaya, itu urusan kamu. Jadi kita bisa menjelaskan itu kepada orang. Tapi imanku berkata Yesus itu adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Manusia nggak bisa mengampuni dosa. Manusia, nabi siapapun nggak bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu, saudaraku, kita sangat bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur memilikinya. Walaupun banyak orang lain
Yesus, tapi saudara dan saya tidak meragukannya, meyakininya. Tetapi ada sesuatu lagi yang harus kita lakukan, saudara, supaya tidak terhambat kita mengalami kuasa Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah kepercayaan, keyakinan kita kepadanya jangan ada sedikit pun berkurang. Mantapkan keyakinan kita kepadanya. Kalau ada keraguan sedikit di hatimu, cepat berdoa. Mari Roh Kudus buang keraguan dari hati saya, supaya saya tidak terhambat bertemu dengan Yesus, mengalami kuasanya, mengalami jamaannya, mengalami keajaibannya. Waktu saya dengar firman-Nya, hatiku dijamah oleh Tuhan. Kalau orang yang menolak Yesus, saudara, waktu mendengar firman, dia tertolak firman itu, saudara. Waktu mendengar firman Tuhan, saudara, enggak ada jamahan Tuhan dalam dirinya, sehingga tergantung-gantung, saudaraku. Kalau dipenuhi oleh kuasa Tuhan, mana bisa orang ngantuk, saudara, mendengar firman. Melek. Hati-hati. Yang ngantuk-ngantuk bukan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Kalau dipenuhi Roh Kudus, itu melek fokus kepada Tuhan, saudara, sehingga tidak terhambat menerima firman-Nya, saudara. Firman Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Firman Tuhan itu berkuasa dalam diri kita. Firman Tuhan itu memperbaharui diri kita, menguatkan kita, memberikan kita semangat baru. Jadi bukan yang melayang-layang. Kalau yang melayang-layang, saudaraku, enggak mengalami kuasa Tuhan. Itulah yang menjadi penghambat kalau bagi orang Kristen sendiri, saudara. Yang pertama, ada keraguan sedikit dalam dirinya. Dan yang kedua, tidak fokus terhadap firman Tuhan. Tidak fokus. Pada saat di gereja masih memikirkan dapur, jualan, pekerjaan. Nah, bagaimana bisa dijamah oleh Tuhan dengan firman-Nya, saudara? Akhirnya waktu ditanya tadi firman Tuhan, apa yang kamu dengarkan? Waduh, baru lupa semuanya. Ya. Kenapa lupa? Yang itu tadi tidak fokus terhadap firman Tuhan, saudara. Kalau fokus, pasti kita paham. Masa khotbah 15 menit nggak bisa paham? Nggak mungkin, saudara. Nggak mungkin. Tapi karena gagal fokus, yang dipikirkan pekerjaan, akhirnya lama-lama dia melayang, kena asin, ngantuk, tertidur, saudara. Selesai khotbah, amin, baru dia bangun lagi. Nah, bagaimana mengalami kuasa Tuhan, saudara? Ini yang menjadi penghambat seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya masalah dia untuk terima dan percaya, tetapi untuk mengalami kuasanya, saudara. Itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan ada keraguan di hatimu. Dan pada saat mendengarkan firman Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Jangan melayang-layang. Jangan menerawang kemana-mana. Kita nggak disuruh mendengarkan seminar 1 jam, 2 jam. Sekarang ini khotbah kita rata-rata 15 menit. Saudara baca koran bisa lebih daripada 15 menit. Nonton TV bisa lebih daripada 15 menit. Herannya bisa fokus. Tahu semua jalur ceritanya. Oh, tahu semua. Giliran ditanya khotbah, nggak tahu. Kepanjangan tadi. Yang menyampaikan agak berbelit-belit, ya begitu banyak. Vokalnya kurang jelas dengan berbagai alasan, saudara. Padahal kan apa? Gagal fokus, saudaraku. Gagal fokus. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, sehingga orang lain berkati dengan firman Tuhan, sementara saudara tidak. Rugi, saudara. Rugi. Nah, karena itu, saudaraku, kita yang sudah yakin kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ada keraguan di hatimu dan jangan pernah gagal fokus terhadap firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bekerja, kita paham, kita mengerti, dan kita alami, dan kita lakukan.
lakukan dalam hidup kita, saudara. Bagi saudara yang sangat kesulitan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain, yakinlah Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja. Itu yang kita andalkan. Memang kehebatan kita untuk bercerita dengan rinci, dengan jelas, belum tentu akan mengubah hati orang. Tetapi kalau Roh Kudus yang bekerja, tidak ada yang mustahil, saudara. Amin. Tidak ada yang mustahil. Hati yang menolak bisa diubah oleh Tuhan jadi menerima. Hati yang tidak percaya menjadi percaya. Yang terhalang menjadi terbuka jalan, saudara. Saya yakin dan percaya. Karena itu, saudaraku, meskipun pandemi seperti ini, berdoa untuk pekabaran Injil harus tetap kita lakukan. Jangan berhenti, ya, jangan. Walaupun corona terus didoakan, tapi pekabaran Injil harus tetap juga, ya, supaya Tuhan jamah setiap hati orang yang mendengarkan Injil keselamatan, supaya tidak ada penghalang mereka untuk bertemu dengan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dalam diri kita masih ada penghalang, kita berdoa agar Tuhan cabut, Tuhan singkirkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga tidak ada penghambat bagi kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa, sehingga hati kita semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang menjadi penghambat dirimu mengalami kuasa Tuhan? Sampaikan kepada Tuhan, doakan supaya Tuhan yang membuang, Tuhan yang menghalangi. Amin. Kami bersyukur jika Tuhan masih berbicara kepada kami lewat firman Allah, sehingga kami diingatkan dan diberitahu oleh Tuhan, sehingga kami dapat menyikapi bahwa pertemuan dengan Tuhan sesuatu yang penting, dan buat penolakan yang ada di dalam diri kami, baik pola pandang kami, pemikiran kami, dan konsep kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, berkati semua anak-anak Tuhan, hamba Tuhan ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani pagi ini. Kami percaya Tuhan dengan doa kami dan Tuhan sanggup melakukannya. Terima kasih untuk bangsa negara kami yang masih Tuhan peliharakan, Tuhan lindungi, Tuhan masih satukan oleh Tuhan dari seluruh penjuru bangsa negara kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam Kau mengabulkan permintaan umat-Mu. Mereka punya pergumulan, punya masalah, punya kerinduan. Tuhan Yesus, kami semua tidak mampu mewujudkannya, melaksanakan. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati, jawab, dan tolong umat-Mu yang telah berseru kepada Tuhan. Kau tahu kebutuhan mereka, Kau tahu apa yang mereka rindukan. Terima kasih. Kami doakan secara khusus yang sakit untuk Pak Andreas Praetno yang harus dipindahkan ke tempat yang lebih lengkap lagi perlengkapannya. Biarlah Tuhan yang serba lengkap dan serba bisa menyatakan pertolongan-Mu kepada Pak Andreas Praetno. Terima kasih. Kami tidak dapat menyembuhkan, kami tidak dapat menolongnya, bahkan kami tidak dapat bertemu dengan beliau. Tapi Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan beliau dan mampu dan sanggup menyembuhkannya. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit di tempat, mungkin di tempat ini dalam beribadah, tapi kami tidak kuat, tidak sehat. Dalam nama Yesus, kami mintakan pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih. Kau tahu kami sakit dan alami yang kami beri. Terima kasih untuk firman Allah yang selalu kebenaran dari hari ke hari. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan buat saudara-saudara kami yang telah berulang tahun sebelum ini. Kami berdoa untuk Bapak Firman Simajukan. Kami berdoa untuk Gracio Salutaringan, untuk Bangina Anggila, untuk Rakyat Rakyat. Kami doakan mereka dan mohon Tuhan memberkati mereka di tahun yang baru. Lebih lagi, lebih indah lagi, lebih banyak lagi, lebih
dari segala sesuatu yang mereka dapatkan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah menolong saudara-saudara kami di tahun yang Tuhan juga akan tolong lagi di tahun yang baru akan lebih indah dan lebih menyenangkan lagi. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai masa tua ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan berkati semua kami yang melayani, ditugaskan dan semua kami yang berbakti pada pagi hari ini. Umat Tuhan, arahkan kami dan berkati kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari, serta firman Allah. Maka kasih karunia dari para Allah, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus berkati, memelihara, menolong saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.